إلهنا يا إلهنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube di channel Pecinta Majelis 07. Inilah kantor Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Pada hari ke-14 atau hari ke-4 di bulan Maghfirah ini, kantor Pengadilan Negeri turut ambil bagian dalam buka bersama yang alhamdulillah rutin setiap tahun, mereka tidak pernah tinggal. Dan alhamdulillah kitalah selalu ustadz langganannya yang memberikan ceramah. Selamat mengikuti. Salam dan salam juga kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi pada sahabatnya, dan semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang tidak bercapapnya di akhirat. Ya. 14 Muhammadiyah 14 ya. 14 versi yang mana bisa? Yang itu ya, 14 ya? Iya, 14 ya, 15 ya, Muhammadiyah. Tetap menghargai yang Muhammadiyah. Iya. Yang mana sebelum kita mungkin beberapa ada yang pergi ke tempat asal, kemudian kita disini berkumpul dan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz, dan sudah sering, bukan yang sering mengisi pengajian di pengajian Natal. Kalau seperti itu, gimana kalau kita mau ada speech dulu atau apa? Ya, sebelum kita dengarkan tausiah dari Ustadz, kalau kita dengarkan pengarahan dari Bapak Ketua Pengajian di Natal. Pada Pak Ketua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekretaris Daerah RT dan terima kasih dari saya sampaikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Taala termasuk diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam masyarakat buka puasa bersama pada yang berada di Mandailing Natal. Ini orangnya banyak sekali, mohon maaf ini Pak Ustadz mungkin ya karena mungkin kesibukannya masing-masing akhirnya harus begini yang datang. Mungkin nanti di belakang masih banyak menyusul. Soalnya kemarin sebelum acara ini diselenggarakan, saya sudah sampaikan ke tim, coba didaftar dulu siapa yang mau kira-kira siapa ya gitu. Akhirnya didaftarlah, makanya oke lah kalau ini akhirnya kita selenggarakan acara ini. Sebenarnya acara ini bukan acara yang baru ya Pak Ustadz, ya mungkin Pak Ustadz sudah ketiga kali ini ketemu dengan saya di sini di acara buka puasa bersama kali ini. Tapi di tahun ini mungkin agak spesial karena di acara buka puasa kali ini kita berbarengan juga dengan ulang tahun IKHI. Jadi makanya kita barengkan ulang tahun IKHI dengan buka puasa bersama kali ini. Mudah-mudahan buka puasa bersama kita kali ini mendapat keberkahan dan dapat meningkatkan atau memupuk kebersamaan kita, kekompakan kita semua warga Pengadilan Negeri Mandailing Natal ke arah yang lebih baik lagi. Saya kira sedikit dari saya seperti itu Pak Ustadz. Untuk selanjutnya arahan atau ceramah dari Pak Ustadz, langsung aja Pak Ustadz ya. Ya, siap. Karena waktunya sudah mepet, ini sudah tanggal 18 lebih 11. Langsung aja Pak Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala ramadhana shahra siyami lana wa awjabana an nasuma fi kulli yawmin min syahril mubarak. La'anallahu wa yaj'alana min ibadihi as-shalihin al-mukhlasin al-muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ke-14 atau hari ke-4 Syahrul Maghfirah kita masih dapat berkumpul bersama beribadah saum
yang alhamdulillah insyaallah kita akan mendapat pengampunan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan keberkahan bulan Maghfirah ini. Dan semoga kita ini semua sehat walafiat sehingga kita bisa menambahkan menyempurnakan ibadah saum sampai menjelang hari ini nanti. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita tuliskan kepada beliau pemimpin alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat semua para pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang semua adalah Pak pahlawan yang penegak jihad, penegak kebenaran sebisa mungkin sesuai semboyan yang pernah dikatakan oleh seorang hakim pada masa Umar bin Khattab, nahnu nahkumuz zawahir wallahu yatawalla 'ala as-sawair. Kami hanya bisa menghukum yang nampak dan nyata dengan mempunyai bukti-bukti, dan hanya Allah lah yang tahu dengan hal yang rahasia atau dengan hal yang batin. Mudah-mudahan kita semua bersemangat sebegini sudah sampai setengah dari perjalanan Ramadan, namun kita semua masih rela meninggalkan keluarga, sanak famili, kampung yang begitu jauh seperti Pak Ketua yang jauhnya dari sana, dan pernah sahur dengan istri, bareng dan anak-anak semua hanya dengan kantor saja atau purunasnya. Tapi ini tidak mengurangi semangat, dikarenakan bela negara, bela rakyat adalah merupakan perjuangan. Dan juga tentunya yang kita hormati bersama adalah Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang baru, alhamdulillah. Selamat bertugas di Mandailing Natal Mandailing Natal penuh keramahan, tapi banyak kadang-kadang kecurigaan. Mudah-mudahan ini semua adalah meningkatkan kualitas kita dan perbedaan antara satu dengan yang lain, yang kadang-kadang membuat di antara kita ini semua banyak was-was, banyak yang membuat kita tidak tenang dalam hidup dan kehidupan. Namun kita yakinlah bahwa Mandailing Natal adalah berdiri dikarenakan karisma daripada ulama-ulama kita yang terkenal, bukan hanya ulama setingkat kabupaten, tetapi contohnya Mustafa Hussein adalah termasuk ulama nasional ataupun internasional. Dan yang tentunya terutama adalah yang sangat kita cintai dan kita banggakan Bapak Ketua kita yang begitu lama, sangat dekat dengan semua kalangan yang ada di pengadilan, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Bapak ini sudah bertugas menjadi ketua, alhamdulillah kedua tahun ini, dan sebelumnya adalah sudah sering dua kita seperti yang dikatakan Bapak ketiga kalinya ikut bersama-sama buka puasa di kantor pengadilan kita ini. Dan mudah-mudahan terus kita ini semua akan mendapat rahmat, mendapat semangat, mendapat spirit yang luar biasa. Dengan keberkahan Ramadan tahun ini kita semakin meningkat di keimanan dan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, apa sebenarnya kelebihan dan keutamaan Ramadan ini sehingga kita banyak membuat suatu mengambil barokah, mengambil suatu kebijakan-kebijakan untuk mendapatkan rahmat dan untuk mendapatkan kasih sayang keberkahan daripada Ramadan. Seperti yang kita lakukan pada hari ini berbuka bersama. Ada sebagian adalah yang dilakukannya safari Ramadan, ada sebagian yang sahur bersama. Ini semua adalah dikarenakan apa? Luar biasanya kelebihan Ramadan. Yang pertama, apa kelebihan Ramadan? Ramadan ini adalah menjadi bulan syafaat, mukjizat terbesar nomor 2 yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW setelah Al-Quranul Karim. Inilah bulan suci Ramadan. Sebelum Nabi wafat dia menangis
Nabi kita terbayang-bayang memikirkan umatnya ini, ya, terlalu jauh pandangannya sampai ke akhirat, sehingga Nabi menangis dan merintih. Lantas Allah menyapa, apalagi Muhammad yang membuatmu gelisah, ya, kenapa ketenanganmu itu semakin menjauh dari hatimu? Apa pikiran apa lagi yang menghantuimu? Permasalahan apa lagi yang menjadi buah pikiran dalam hatimu? Kata Allah. Apa jawab Nabi? Ya Allah, kalau saya tengok umatku, kau jadikan umatku ini pendek-pendek umurnya, ya, payah barang langka mendapatkan umur 80 tahun pun sulit, apalagi 100 tahun. Dan orangnya adalah semua rata-rata semakin melicin dan kekuatannya adalah sangat lemah beribadat, mudah bosan beribadat. Yang itu yang dikatakan Nabi. Ya, habis kita sholat orang semua pada baca sila-sila Allahumma antas salam wa minkas salam. Nyatanya sebagian bukan Allahumma antas salam. Apa dalam pikirannya? Allahumma lantas jalan. Ya, cepat pergi, cepat banyak so aktivitas, tapi tidak ada yang tertentu. Ini yang dikatakan Nabi. Sementara umat yang terdahulu, ya Allah, kau jadikan umurnya begitu panjang-panjangnya. Contohnya pada umat Nabi Nuh ada yang berumur 300 tahun, ya. Pada zaman Nabi Sulaiman ada yang berumur sampai 150 tahun, dan mereka kuat gagah, kuat beribadah. Inilah ya Allah yang membuat pikiran dalam hatiku, kalaulah nanti di akhirat umatku lah yang paling sedikit amalnya, sementara kau angkat saya menjadi habibmu, menjadi sayyidil anbiya wal mursalin, presiden para nabi dan rasul-rasulmu, bahkan si juru timbang, si tukang hisab nantinya di akhirat. Tentu malulah saya ya Allah. Saya malu kalau umatku lah yang paling sedikit amalnya. Apa kata Allah? Biarlah Muhammad, sebulan dalam setahun saya berikan bulan peribadatan ibadah spesial buat umatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah terijabahlah apa yang diraih oleh Nabi, yang diribut oleh Nabi daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada spesial bagi kita namanya bulan Ramadan. Kalau masalah puasa itu semua sama dengan umat-umat yang terdahulu. Ya, seperti ayat yang kita dengar, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kewajiban Ramadan itu adalah sama dengan kewajiban ibadah puasa bagi sebelum kita. Bahkan lebih hebat lagi puasa mereka yang terdahulu. Contohnya umat Nabi Musa puasanya 40 hari. Malah yang lebih dahsyat Nabi Isa, umatnya puasanya 60 hari. Karena pada Nabi Isa ada di situ suatu tabib atau dokter yang terkenal, sampai dia mengatakan kalau nggak ada yang masuk ya sebiji apapun pada tubuh manusia selama 60 hari pasti mati. Allah ya mengecam pendapat seperti itu yang memastikan dan memberikan suatu jaminan. Maka Allah langsung mewajibkan ibadah saum 60 hari bagi umat Nabi Isa. Yang anehnya hanya di hari pertama makan sahur dan ke 60 harinya baru berbuka. Apa kita tahu seperti itu? Ya, sedangkan tiap hari makan sahur, tiap hari berbuka banyak ya yang pening kepalanya dikira-kira jam 6 lebih. Seperti acara ini saya ikut makan aja deh, nanti gak usah lagi dengan ceramah. Ya, banyak yang hidup di dalam buka dan semua salah ya, dia marah kepada anak-anaknya, jangan kau ribut, saya tengok ibu itu kayak goreng katanya, saya makan. Kata sendiri dia nggak ikut sholat langsung makan, ya perut pada buncit dan bisa bergerak. Pak, kalau tidak sholat kata Pak Ustaz tidak ada pahalanya. Iya deh, duluan aja ya nak, nggak bisa lagi bapak ini bergeser, dia menyandar ke dinding. Nah, langkahin aja nak. Masya Allah. Puasa apa itu namanya? Ya, itu adalah puasa nafsu. Padahal setiap hari kita tadinya ya berbuka dan bermakan sahur. Banyak yang tak sanggup dan tidak tahan. Nah, sementara ibadah imbalannya itu sama.
Mereka yang 40 hari puasanya sekali 10 lipat, dan yang 60 hari juga seperti itu. Tapi kita subhanallah diberikan 1000 lipat ganda. Ini dirujuk dari ayat Allah di surah pendek yang di surah Al-Qadar. Apa kata Allah? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada malam-malam Lailatul Qadar itu akan dilipat gandakan ibadahnya lebih hebat dari 1000 bulan. Berarti 1000 hari yang ada di Ramadan kali 1000 lipat. Ya, siapa yang berumur 40 tahun, potong 15 sebelum akal balik dewasa, berarti umur hakikatnya hanya 25 tahun. 25 tahun bagus puasanya setiap tahun. Ya, benar-benar tidak ada yang tergelincir ke puasa makruh atau puasa yang subuhan. Dan dengan keimanan yang kuat, dengan ketakwaan yang luar biasa tadinya kemauan dia beribadah Ramadan ini, maka dikali 1000 lipat ganda. Berarti dia sudah setara dengan orang yang berumur sampai 15.000 tahun. Karena tadinya imbalannya 1000 lipat ganda. Dalam 1 tahun, 1 bulan dikalikan 1000, berarti 1000 bulan itu sudah hampir berumur dia dikalikan dengan 30 tahun kali 25 tahun tadinya. Itulah yang diperjuangkan oleh sang Nabi. Subhanallah, pantas kita syukurkan ini. Makanya Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannawnahum anna syahra kullihi fi sanati Ramadan." Jikalau tahu kebanyakan dari umatku itu apa yang ada di Ramadan, kelebihan apa yang akan mereka temui, semua pasti akan berdoa dan meminta, ya Allah, jadikanlah bulan setahun penuh dengan bulan Ramadan. Tapi banyak kita ini kebanyakan yang tidak tahu, yang tahunya hanya lapar dan haus saja ya. Kita lupa dengan imbalan pahala. Padahal mari kita dengar hebatnya Ramadan ini memberikan solusi yang luar biasa. Yang kedua, apa kelebihan Ramadan? Sumu tasihu, puasa kalian supaya kalian terdapat kesehatan. Berarti Ramadan adalah menjamin kesehatan. Ini berterima di akal ya, secara logika ya. Dikarenakan apa? Perut ini kayak yang mesin. Kalau tidak ada piringnya kan pasti di. Apalagi bangsa yang tamak ya, perut bisa kita ini pada ngomel. Aduh, makan lagi, bikin dulu gigi 4 katanya. Makan iya, nyum kata dulu. Jangan pakai minuan, aduh, tambah dulu giginya. Kenapa? Atau pula yang lebih lembek ini apa? Kue lapis dan pisang katanya. Bikin gigi 5. Nyum. Dalam pakai minuan, stop, tebar gigi katanya. Kenapa? Salah telan bos ini datang yang begitu keras. Apa rupanya? Pinang katanya. Bukan jadi bisa. Ya, yang akhirnya bisa jibril ini dikarenakan tidak ada stopnya atau relenya. Sedangkan kolam aja kalau nggak dibuang semua segala lumpur-lumpur yang lama yang ada di situ, ikannya tidak akan membesar. Jadi Ramadan ini adalah sangat meyakinkan memberikan kesehatan. Yang ketiga, ya sumya Ramadan bi Ramadan di annahu qurbanul dzunub. Dikatakan Ramadan ini dengan bulan pembakar karena memang fungsi Ramadan adalah membakar dosa-dosa manusia. Tapi jangan lupa yang bisa dibakar puasa Ramadan ini adalah dosa kepada Allah. Yang kadang kita buka aurat dibakar Ramadan, bohong, berdusta, ya. Tapi dusta bukan untuk menyelamatkan orang banyak atau melindungi orang banyak. Ya, dusta itu hanya untuk kita sendiri pribadi. Bisa, ya, diampuni atau dibakar oleh Allah. Kalau yang bersangkutan dengan orang lain tidak bisa. Ya, apa yang kita curi wajib kita kembalikan. Siapa yang pernah kita bodoh-bodohi wajib kita minta maaf kepadanya. Ya,
siapa yang banyak janji kita ungkapkan seperti yang barusan yang lewat ini, banyak semua pada berjanji kalau nanti saya, kalau nanti bahasa Mandarinnya pala tongkinai, pala akhirnya lalu pal-palon. Apa itu pal-palon? Ada serabutnya karena dia berbohong aja. Bahasa pal-pal itu dia pala itu namanya adalah habis rambut bahasa Mandarin. Itulah karena kebanyakan janji dan itu semua harus ditepati. Kalau tidak, masya Allah, apalagi bersangkutan dengan harta negara. Siapa yang korupsi, ya sejak Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno merdeka, maka sebegitu banyaknya rakyat akan meminta nanti biar saya maafkan, harus kalian kasih sama kami semua ini 1 kilo pahala katanya. Apakah kita mampu memberikannya? Kita pahala kita pun hanya 2,5 ons, ya. Bagaimana untuk memulangkan atau memberikan itu? Makanya sewaktu kita ini hidup, berhati-hatilah. Sewaktu Allah masih memberikan nafas kepada kita, kita syukur karena untuk saling, ya, membaguskan diri antara satu dengan yang lain. Kemudian yang paling luar biasa, Ramadan adalah menjanjikan izkum minal nar, menjanjikan jaminan lepas dari api neraka. Siapa yang bagus puasanya, dia meninggal pada bulan Ramadan, subhanallah, ya, maka dia akan mendapat jaminan lebih daripada jaminan, ya, JPS dan lain-lain. Tapi ini adalah jaminan bebas daripada kecewa, ya. Nah, setelah dia nanti sampai di kubur, dia nggak ditanya lagi, bahkan dia adalah dibuai sama malaikat. Apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Nam solihan naumatal aus, tidurlah nyenyak, laksana nyenyaknya tidur si pengantin baru, kata malaikat. Bagaimana tidurnya pengantin baru? Karena indahnya malam sehingga malam itu menjadi malam yang panjang. Tak sedikit pun waktu terlewatkannya sehingga setelah tertidur kesiangan. Ya, inilah yang dikatakan, yang dimaksud Nabi. Dia tidak ikut meminta-minta ke dunia seperti selama ini malam Jumat semua orang mati meninggal menurut keyakinan ulama Nahdlatul datang ke dunia minta tolongan, ya. Tapi dia tidak, dia tahu mana itu. Dia terus menonton film surganya. Dia nampak merek pintu surganya. Hazal jannatu fulan bin fulan. Ini surga sianu, anak sianu. Dan dia tidak ikut mengemis ke dunia. Nyatanya dia sadar diri sudah terjadi hari kiamat. Sebenarnya nyumpahnya di dalam kubur bukan lama seperti yang dikatakan oleh para ustaz-ustaz mubalik. Itu katanya dia tercengang seperti tadinya tercengangnya kesiangannya sampai nanti baru. Jangankan orang yang mempunyai iman, orang yang tak beriman pun yang kurang ibadah beruntung mati di puasa di bulan Ramadan. Apa untungnya? Yang pertama, tidak yang ngasih makan, karena tidak ada orang yang makan di bulan Ramadan. Ya, nggak menahu orang-orang yang datang menjenguknya, orang-orang yang meninggal. Yang kedua, apa kelebihannya? Tidak ditanya. Semua orang yang meninggal belum ada pertanyaan di bulan Ramadan. Tapi setelah selesai sholat Id, barulah itu hari pertamanya dan akan ditanya dan disapa. Tentunya bagi keluarga yang membantu almarhum dengan membaca Al-Quran, berjus-jus bahkan berhotong-hotong akan mengurangi ya sulitnya pertanyaan yang akan dihadapi oleh almarhum tadi. Itulah yang dimaksud akan mendapat rahmat, mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tapi ada 3 syaratnya. Apa syaratnya? Man shoma wa qoma Ramadan. Pertama, kita puasa harus mampu ibadah malam. Gak boleh tinggal tarawih dan witir. Berapa rakaat yang mampu silakan. 20 alhamdulillah, 8 alhamdulillah. Ini semua serba mencaci dia. 20 banyak kali itu. 8 itu terlalu sedikit katanya. Imamnya terlalu cepat bacaannya. Itu agak lambat. Nyatanya hanya tukang protes dia. Yang tak mau sholatnya dia. Ya, nggak perlu didirikan sholat. Jadi ini syarat pertama. Yang kedua, puasa kita harus puasa iman. Apa yang dikatakan puasa iman? Kalau kita puasa, laksanakan kewajiban, jangan kau langgar dan tinggalkan larangan hal-hal yang haram.
Ya, jadi banyak kadang-kadang di antara kita mau puasa tapi tidak sholat, itulah yang dituliskan Nabi. Banyak di antara umat yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun selain hanya menahan rasa haus dan dahaga. Terakhir, puasanya harus puasa iktisab, mengharap ridho. Kalau dikatakan mengharap ridho, tinggalkan yang makruh yang membatalkan pahala puasa dan kejar sunnah yang menambah nilai pahala puasa. Apa yang makruh dalam puasa? Kata kuncinya adalah melaksanakan suatu perbuatan yang menghilangkan akal kita dari merasakan haus dan dahaga. Dia puasa tapi tidur seharian, itu tidak benar ya. Dia puasa tapi dia berendam, mandi lama-lama, akan hilang pahala puasanya. Dan sunatnya apa? Menyegerakan berbuka. Ya, jadi pas nanti datang Senin cepat-cepat kita berlari ke sana. Ini nggak boleh. Dikatakan apa? Ya, itu adalah disunahkan. Dan bukanya adalah yang manis tapi tidak pakai gula. Berarti harus buah duluan ya, aman dan sebagainya. Dan kita habis makan baru mendoa pada kesuntung. Kalau sebelum makan belum buka, itu adalah doa makan biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Mari kita bersiap ya untuk berbuka bersama-sama. Nanti doanya ngikut di waktu sholat aja. Demikian doa kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nanti aja. Numpang di sholat aja. Iya. Ikahi, apa hihi?